Halo, selamat jumpa kembali dengan saya di channel RPL Grafika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang konsep if majemuk. Untuk if tunggal dan if ganda sudah kita pelajari di pertemuan yang kemarin. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang konsep if majemuk atau nested if. Analoginya ya, di mana seperti yang kemarin di video sebelumnya, bahwa jika ada seorang siswa gitu ya, pengen beli makanan di kantin, terus ternyata baksonya habis, baksonya ada maka dia akan makan bakso gitu ya. Tapi kalau baksonya tidak ada, maka dia bisa memilih bakso yang lainnya gitu ya. Itu untuk if tunggal dan if ganda. Contohnya kemarin analoginya seperti itu. Tetapi berbeda lagi dengan if majemuk atau nested if. Jadi berdasarkan analogi yang kemarin sudah kita buat, jadi kalau misalnya si siswa pengen makan bakso, ternyata baksonya ada maka dia makan bakso. Tetapi kalau baksonya tidak ada, maka dia bisa makan mie ayam. Tetapi ya, kalau di if majemuk, jadi kalau misalnya ternyata bakso dan mie ayamnya habis, nah itu ya. Nah kira-kira apa yang dilakukan? Nah dengan if majemuk atau nested if ya, seandainya mie ayamnya habis, maka si siswa akan bisa merujuk ke pedagang yang lainnya, misalnya pedagang nasi goreng, gitu ya. Kemudian dia bisa membeli nasi goreng. Kalau misalnya baksonya dan mie ayamnya habis, maka dia bisa membeli makanan yang lainnya, misalnya nasi goreng. Kalau misalnya nasi gorengnya habis gitu misalnya, ya dia bisa merujuk ke yang lainnya misalnya gitu. Ya, itu contoh analogi dari kondisi if majemuk. Semoga bisa dipahami. Jadi ada kondisinya, kalau misalnya kondisinya tidak terpenuhi, maka dia bisa melakukan kondisi yang lainnya. Jika ini tidak terpenuhi, maka dia melakukan yang lainnya, seperti itu. Oke, semoga dipahami ya. Oke, berikutnya untuk flowchartnya, untuk flowchart if majemuk ya atau nested if, ini kurang lebih seperti ini. Jadi kalau misalnya ada syaratnya, jika syaratnya benar, maka dia bisa melakukan syarat yang lainnya. Jadi kalau misalnya ada suatu syarat, ternyata ada syarat yang lainnya, maka dia bisa melakukannya. Kemudian perintah yang dilakukan apa gitu ya. Jika syaratnya ini salah, dia ada kondisi yang lainnya. Jika benar, maka akan melakukan perintah yang lainnya, dan seperti ini. Nah ini ada if yang bersarang atau if majemuk ya. Semoga bisa memahaminya. Jadi kalau misalnya ada syaratnya seperti ini, nah seperti contohnya yang dulu mungkin Anda pernah melihat di video sebelumnya, ada if majemuk di sana di awal-awal itu ada kondisi misalnya seorang di sebuah perusahaan ada kondisinya penerimaan karyawan, dalam artian seorang karyawan bisa masuk ke perusahaan tersebut, bisa diterima di perusahaan tersebut kalau misalnya umurnya sudah lebih dari 17 tahun, lebih dari atau sama dengan 17 tahun. Kemudian dia minimal lulusannya adalah SLTA, gitu ya. Kemudian apa kemarin? Selain ada umur, kemudian lulusan SLTA minimal, kemudian misalnya dia bisa melakukan mengoperasikan komputer atau tidak. Nah kondisi seperti itu kurang lebih bisa diterapkan dengan menggunakan if majemuk. Jadi kalau misalnya dia ternyata umurnya sudah memenuhi syarat, sudah 17 tahun, kemudian apakah dia lulusan SMA minimal gitu ya. Ternyata benar dia sudah lulus SMA. Kemudian kondisi yang ketiga, ternyata dia tidak menguasai komputer. Maka dengan kondisi yang dulu sudah kita pelajari, kalau pakai logika OR gitu ya. Kalau logika OR berarti dia bisa masuk. Tapi dengan kondisi menggunakan logika N, maka dia tidak masuk karena salah satu kriteria dia tidak memenuhi syarat ya. Untuk kondisi
operator kondisi Anda bisa melihat di video-video sebelumnya, ya. Operator kondisi ada AND, ada OR, gitu, ada NOT, gitu ya. Kalau kondisi AND akan bernilai benar jika semua inputannya bernilai benar, akan bernilai salah jika salah satu ada yang salah. Tapi berbeda dengan kondisi OR, gitu ya. Kalau OR akan bernilai benar jika salah satu dari persyaratan atau kedua-duanya bernilai benar. Nah, itu ya. Jadi dari flowchart ini kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya ada syaratnya dari pabrik tadi atau perusahaan tadi, dia umurnya harus lebih dari 17 tahun. Oh, ternyata benar dia umurnya lebih dari 17 tahun. Kemudian apakah ini kondisi yang kedua, ya? Apakah dia lulusan SMA, gitu ya? Oh, kalau benar maka dia bisa diterima, ya. Kalau misalnya ada kondisinya, syaratnya yang ketiga, misalnya dia sudah menguasai komputer atau belum, gitu ya. Kalau dia belum menguasai maka dia tidak diterima. Kalau dia ternyata menguasai maka diterima. Nah, itu ya. Itu mungkin sedikit penjelasan tentang if majmu'. Semoga Anda bisa memahaminya. Untuk pseudocode-nya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau ada kondisi pertama, kemudian jika kondisinya benar, maka dia melaksanakan pernyataan yang pertama. Jika ada kondisi yang kedua, ya, terus ternyata dia kondisinya benar, maka dia bisa melaksanakan pernyataan yang kedua. Kemudian ada kondisi lagi ketiga, dia melaksanakan pernyataan yang ketiga jika kondisinya benar. Terus kemudian ada else yang terakhir, kalau semuanya tidak terpenuhi, dia akan melaksanakan pernyataan yang keempat dan diakhiri dengan and if. Ini kurang lebih pseudocode dari if majmu'. Oke, itu saja mungkin dari saya. Next di video selanjutnya kita akan memahami konsep logika percabangan dengan menggunakan case. Ya. Sekian dari saya, terima kasih. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan tanyakan di komentar. Terima kasih, selamat belajar.